Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi dalam mata kuliah embriologi hewan. Nah, pada gambar pertama, ini merupakan gambar bentuk dari ovarium betina. Pada bagian yang pertama, itu adanya ovulasi, terjadi pengeluaran sel telur oosit dari ovarium. Kedua, adanya fertilisasi pada gambar, terjadinya peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuklah zigot. Lalu ketiga, adanya pembelahan. Nah, satu sel zigot itu membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Nah, pembelahan ini terjadi dalam tuba falopi. Keempat, ada pembelahan lanjutan. Zigot terus membelah sehingga terbentuklah sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Nah, di bawah itu merupakan gambar dari morula. Dan selanjutnya kelima, itu adanya morula terletak terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Lalu blastosit selanjutnya itu menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Selanjutnya adanya sperma. Dalam sperma bagian atas itu ada kepala. Pada kepala ini adanya akrosom dan nukleus. Lalu di bawah kepala itu ada leher dan bagian tengah disebut mitokondria. Selanjutnya membran plasma dan paling akhir itu merupakan ekor dari sperma. Selanjutnya adanya struktur sel telur. Nah, dalam struktur sel telur itu bagian luar ada korona radiata. Terus di dalamnya ada bintik-bintik, itu sitoplasma. Lalu bagian lingkaran berwarna ungu itu nukleus. Terus di dalamnya kan ada berwarna lebih pekat lagi, itu disebut nukleolus. Terus bagian lingkaran garis merah itu plasma membran. Lalu bagian lingkaran berwarna putih itu zona pelusida. Baiklah, selanjutnya akan adanya proses fertilisasi. Hai kawan, lihatlah bagaimana proses fertilisasi ini. Di mana video ilustrasi ini terlihat begitu banyaknya ribuan spermatozoa yang berlomba memperebutkan sel telur yang ada. Mereka berenang menuju sel telur berada dengan melewati berbagai rintangan. Tidak dipungkiri, dari ribuan spermatozoa ini ada yang gugur dan ada yang berhasil. Yang berhasil pun itu tidak banyak, melainkan hanya 1 ataupun 2 dari ribuan spermatozoa yang ada. Dan setelah ini, ada pun video ilustrasi mengenai bagaimana fertilisasi secara dalamnya. Ini merupakan video saat fertilisasi. Saat fertilisasi, yang pergi berpetualang dan meninggalkan rumahnya adalah spermatozoa. Nah, spermatozoa ini mencari ovum. Dia tidak tahu ovum itu ada di mana. Dia hanya menerima kabar burung, impuls, bahwa ovum itu ada di sana. Dia pribadi yang tangguh dan selalu optimal, walau harus berjuang keras bersaing dengan jutaan spermatozoa lainnya, dia begitu bersemangat. Nah, ini merupakan ujian tahap 1, yaitu adaptasi di tempat baru, di mana dia mendarat. Tempat ini memiliki pH yang cukup asam, sedangkan tubuhnya memiliki pH basah. Sehingga, untuk mengatasi hal ini, spermatozoa harus memakai helm, atau pembentukan pelindung dari ujung akrosom atau protamin. Tapi, banyak peserta spermatozoa yang kurang cepat sehingga banyak yang gugur di tahap awal ini. Peserta yang lulus tahap adaptasi itu harus menjalani tantangan selanjutnya, yaitu berjalan dalam gelap di dalam terowongan yang berkelok-kelok. Sehingga ada yang menabrak tembok dan kepalanya pecah, ada yang menabrak peserta lainnya, dan ada pula yang tersesat ke lorong buntu.
atau disebut portio vaginalis uteri. Nah, saat sudah mendekati garis finish, karena lorong buntu itu tepat berada di bawah gerbang kota tempat sang ovarium bersembunyi, maka 2 tahap seleksi sudah selesai. Dari jutaan peserta yang ikut, ternyata hanya 200 peserta yang berhasil melewati seleksi tahap 2. Nah, seleksi selanjutnya adalah menemukan tempat persembunyian sang putri atau ovarium. Tempat ini sangat luas, tapi tidak ada satu peserta pun yang tersesat karena impuls itu sudah semakin dekat, sehingga yang diandalkan di sini adalah kecepatan dan keberuntungan karena hanya ada satu pemenang. Saat peserta yang paling cepat menemukan ovum, ragu dia mengetuk pintu. Tok tok tok, ovum, apa itu kamu? Ya, kamu sudah datang. Iya, tolong bukakan pintu untukku. Ada satu syarat. Apa itu? Saat kamu masuk, kamu harus melepaskan alat berenangmu atau ekor sperma. Kenapa? Karena setelah kamu masuk, kamu tidak boleh kemana-mana lagi. Kamu harus setia. Iya, aku menyetujui syaratmu. Gerbang pertama terbuka, atau corona radiata. Setelah spermatozoa memasuki gerbang pertama, tiba-tiba impuls itu menghilang, dan corona radiata bagian luar mengalami perubahan bentuk dan struktur, sehingga peserta yang masih tersisa di luar tidak dapat lagi mendeteksi di mana ovum berada, yang kemudian mereka akan mati dengan sendirinya. Lalu, sebelum memasuki gerbang selanjutnya, spermatozoa harus diperiksa bibit, bebet, dan bobotnya oleh ZP3, yang fungsinya untuk mendeteksi spermatozoa yang masuk apakah dia berasal dari satu spesies yang sama. Kalau sama, dia boleh masuk. Kalau tidak sama, dia dikeluarkan kembali. Setelah dinyatakan lulus, gerbang kedua terbuka, yaitu zona pellucida, dan gerbang ketiga juga terbuka, membran vitellin. Akhirnya, sperma dan ovum bersatu di tuba fallopi atau tuba uterina atau disebut oviduk. Mereka hidup bahagia dan kemudian hijrah bersama ke korpus uteri rahim.